Dalam kisah akhir dari Kerajaan Singasari, terdapat satu bagian penting yang kerap luput dari perhatian. Peran pasukan kecil, kasar, dan tampak tidak strategis, namun justru menjadi penentu keberhasilan serangan besar Jaya Katuang terhadap pusat kekuasaan Raja Kertanegara. Pasukan itu bernama Jaran Guyang, sebuah kesatuan tempur yang tidak dibentuk untuk memenangkan pertempuran secara langsung, tetapi justru untuk menciptakan kekacauan, ketakutan, dan pengalihan yang masif. Jaran Guyang bukan hanya menunjuk pada komandannya, tetapi juga menjadi istilah yang melekat pada jenis operasi militer mereka: pengacau, penggiring persepsi, pembuyar strategi musuh. Asal-usul kemunculan pasukan Jaran Guyang berkaitan erat dengan politik dendam masa lalu. Jaya Katuang, sebagai Adipati Gelang-Gelang, merupakan keturunan dari dinasti Kediri yang ditumbangkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari. Meski Gelang-Gelang masih tunduk secara nominal di bawah Singasari, namun api kemarahan dan hasrat menghidupkan kembali kejayaan Kediri tidak pernah padam. Jaya Katuang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit, dan saat itu tiba ketika kekuasaan Raja Kertanegara di Singasari mulai goyah, terutama setelah keputusan politiknya yang memicu ketegangan dengan dinasti Yuan di Tiongkok. Di tengah persiapan ekspedisi Pamalayu dan ambisi memperluas pengaruh keluar Nusantara, benteng dalam negeri justru mulai melemah. Dalam konteks itulah, Jaya Katuang melancarkan operasi pembuka. Ia tidak langsung menggempur pusat Singasari dengan kekuatan utama, melainkan menurunkan satuan kecil berisi orang-orang pilihan, bukan dalam artian profesional, tetapi dalam artian cocok untuk misi kekacauan. Mereka adalah para bajingan, bekas bandit, preman desa, bahkan beberapa di antaranya berasal dari kelompok kriminal yang dibina di wilayah kekuasaan Gelang-Gelang. Mereka tidak terlatih untuk bertempur dalam formasi resmi, tetapi terbiasa menciptakan teror dan kekacauan. Inilah yang menjadikan mereka sangat cocok untuk misi khusus yang dibebankan Jaya Katuang. Jaran Guyang sendiri adalah panglima dari kesatuan ini. Tidak banyak sumber yang menyebutkan latar belakang Jaran Guyang secara rinci, tetapi keberadaannya disebut dalam naskah Pararaton dan juga dalam catatan Harsawijaya. Dalam beberapa versi populer, termasuk fiksi seperti Tutur Tinular, pasukan ini bahkan dikaitkan dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Empu Bajil dan Dewi Sambi, yang dikenal sebagai tokoh bajingan kawakan dari wilayah Singasari. Ini menandakan bahwa secara budaya, masyarakat Jawa mengaitkan pasukan ini dengan kelompok marginal yang beroperasi di luar aturan kerajaan, tetapi memiliki daya rusak tinggi. Tugas utama pasukan Jaran Guyang adalah melakukan infiltrasi ke wilayah-wilayah pinggiran Singasari, salah satunya adalah Desa Mameling. Mereka tidak membawa panji resmi, tidak mengenakan atribut militer, dan tidak bertempur layaknya prajurit kerajaan. Mereka datang seperti gerombolan penjarah, membuat kerusuhan, mengganggu wanita, membakar lumbung, menciptakan keributan besar yang mengguncang rasa aman masyarakat. Namun, ada batas yang mereka jaga. Mereka tidak melakukan pembantaian besar-besaran. Tujuan utama mereka bukan membunuh, tetapi menciptakan ilusi serangan besar, menyebarkan ketakutan hingga desa-desa mengungsi dan para kepala desa bergegas menuju istana untuk melaporkan situasi darurat. Inilah bentuk awal dari strategi perang psikologis dan propaganda, menggiring musuh untuk bereaksi terhadap ilusi. Jaya Katuang tidak mengirim ribuan pasukan ke utara, tetapi cukup dengan ratusan orang yang bersuara ribut, bertindak brutal, dan menciptakan keonaran yang seolah datang dari pasukan besar. Maka, tidak mengherankan jika laporan dari Desa Mameling menyebut bahwa pasukan Gelang-Gelang datang dengan jumlah yang sangat besar. Para warga yang trauma melaporkan jumlah musuh hingga puluhan ribu, padahal hanya beberapa ratus yang datang. Tapi karena mereka mengamuk tanpa arah, meneriakan ancaman di setiap sudut kampung, dan menciptakan efek domino kepanikan, laporan itu menjadi meyakinkan. Raja Kertanegara pada awalnya menolak percaya bahwa Jaya Katuang, seorang bawahan yang selama ini tampak loyal, berani mengangkat senjata. Namun ketika pengungsi dari Mameling datang berbondong-bondong, membawa cerita tentang kehancuran, penyerangan, dan kekacauan, barulah Kertanegara mulai merespon. Celakanya,
Karena laporan yang ia terima menyebut bahwa pasukan Jaya Katuang terkonsentrasi di wilayah utara, maka ia pun mengirim kekuatan utama ke sana, termasuk menantunya sendiri, Raden Wijaya. Pasukan utama Singasari digerakkan ke utara. Raden Wijaya memimpin ribuan prajurit untuk memukul balik serangan gelang-gelang di Mameling. Namun yang mereka temukan di sana bukanlah pasukan utama, melainkan kerusakan yang sudah ditinggalkan pasukan Jaran Guyang. Keberadaan pasukan gelang-gelang utama justru berada di selatan, mendekati pusat kekuasaan di ibu kota. Dengan kekuatan Singasari yang sudah terpencar, Jaya Katuang pun melancarkan serangan utama. Patih Kebo Anengah yang ditinggal menjaga istana hanya memiliki sisa pasukan. Ia tidak mampu menahan serangan mendadak dari Jaya Katuang yang datang dari arah berlawanan. Dalam waktu singkat, benteng dalam Singasari runtuh. Raja Kertanegara terbunuh. Catatan sejarah menyebut bahwa ia mati terbunuh dalam istananya sendiri oleh pasukan gelang-gelang. Kematian ini menandai kehancuran total Singasari. Setelah berhasil menghabisi pusat kekuasaan dan membunuh Kertanegara, pasukan Jaya Katuang segera menyisir sisa-sisa perlawanan. Banyak prajurit Singasari yang belum kembali dari Mameling menjadi bulan-bulanan pasukan utama Jaya Katuang. Mereka tidak siap menghadapi serangan balasan di medan yang salah. Mental pasukan Singasari yang tersisa pun hancur setelah mendengar kabar bahwa raja mereka telah terbunuh. Mereka kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan dengan cepat pasukan Jaya Katuang mendominasi. Namun tidak semua lari terbirit-birit. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil meloloskan diri bersama sekelompok kecil pengikut setia. Ia menyingkir ke arah utara, lalu menyeberang ke Madura untuk mengatur kekuatan kembali. Yang menarik untuk digarisbawahi adalah bahwa keberhasilan Jaya Katuang dalam rebut tahta tidak dilakukan dengan kekuatan brutal semata, tetapi dengan kecerdikan dan strategi pengalihan. Ia tahu bahwa kekuatan besar Singasari terletak pada konsentrasinya. Maka ia harus membuat mereka terpecah. Ia tidak menggempur tembok istana dengan frontal, tetapi menciptakan musuh palsu di tempat lain. Ia menggunakan para bandit sebagai alat manipulasi opini publik, menciptakan ilusi bahwa bahaya besar datang dari arah tertentu, padahal serangan sesungguhnya datang dari arah yang berlawanan.